Oke, selamat malam semuanya. Jumpa lagi di channel saya Hasan Albab 51. Ya, pada video kali ini saya punya program baru untuk semuanya. Ya, program apa? Apakah Anda penasaran? Apakah Anda penasaran? Programnya adalah program ngobat. Apa itu ngobat? Ngobrol bersama sahabat. Oke, sahabat kita yang mau datang adalah kadet-kadet saya. 346 minutes later. Ya, ini kadet-kadet saya, ya kan? Perkenalan dulu dong, ya kan? Kamu dulu lah. Perkenalkan, nama saya Ferry Varian Anugrah Pratama. Saya berasal dari Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran dan asal saya Gresik, Jawa Timur. Nah, kamu? Kalau saya, nama saya Martogi Syaputra Sdalai. Saya jurusan Teknika dari Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta. Jadi sama ya, STIP Jakarta ya. Sama. Oh, ya, kali ini kita akan tanya-tanya, ngulik kepada mereka berdua. Kita akan tanya-tanya seputar tentang dunia pelayaran, terutama cara masuk menjadi taruna itu seperti apa, ya kan? Jadi saya mau tanya sama kamu dulu nih, Ferry. Kenapa alasan kamu memilih sebagai taruna pelayaran itu ya? Gimana? Alasan saya sebenarnya sih karena di daerah saya, tepatnya di Bawean itu banyak orang pelaut, Pak. Orang pelaut ya. Ya, Oh. Emang Banyak orang pelaut ternyata. rata-rata pelaut dan sukses-sukses juga. Jadi saya termotivasi di situ, ingin menjadi pelaut yang sukses untuk ya biar bisa utamanya membahagiakan orang tua lah, Pak. Membahagiakan Ya, orang tua, pertama. mulia sekali. Pasti. Mulia sekali. Terus juga karena saya orangnya gak bertahan di rumah, pengennya menjelajah terus Berarti kamu keluar. tukang nongkrong ya? Oh, iya. Tukang nongkrong dia. Jadi saya memilih pekerjaan ini karena di seorang pelaut itu kan kemana-mana kan, kalau bisa, kalau di dulu juga keliling-keliling dunia, segala macam gitu kan, Ford. Saya termotivasi di situ. Oke. Jadi kalau kamu gimana, Togi? Kalau saya, Port, secara pribadi saya ingin melihat dunia lebih luas. Iya, dunia lebih luas lah. Terus? Dan juga saya, karena di keluarga saya belum ada yang menjadi pelaut, jadi saya ingin membuat era yang baru di Jadi keluarga kamu saya. Jadi pencetus. Pencetus ya? Iya, benar sekali. Babat alas lah ya kan? Siap. Ya, jadi gitu. Mereka masing-masing punya alasan tersendiri kan. Jadi ya seperti saya pun juga punya alasan tersendiri bagaimana kok bisa memilih jurusan ini. Kalau saya tuh dulu nggak sengaja. Saya malah nggak sengaja saya. Iya, nggak sengaja. Jadi saya dulu pengennya kan tuh jadi tentara. Tapi takdir mengatakan lain, ya kan? Dari saya daftar itu dari yang akademinya, Akmil, ya kan? Akpol, sampai semuanya lah pokoknya, Bintara sampai Tamtama. Saya pantokil berkali-kali, tapi gagal. 4 tahun, bukan waktu yang sebentar itu. Iya, dari saya lulus SMA 2011, ya kan, sampai 2014. 14 saya baru masuk di pelayaran. Dan saya nggak tahu apa-apa pelayaran itu. Jadi saya itu dulu nggak tahu apa-apa tentang dunia pelayaran. Jadi ketika udah masuk, ya alhamdulillah lah, lumayan lah ya. Kalau untuk jajan-jajan ya ada lah. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Ini tadi alasan masuk pelayaran. Sekarang kenapa alasan mereka milih jurusannya itu, ya kan? Yang satu teknik, yang satu nautik. Apa itu nautik, teknik? Ya, kita dengarkan penjelasan mereka. Jadi apa? Kenapa alasan memilih nautika? Iya. Saya dulu pas daftar itu memilih nautika sama teknik.
kebetulan om saya juga seorang nakoda di kapal passenger. Oh, iya, omnya nakoda. Tapi om saya tidak berpendidikan, maksudnya dari bawah. Dari dasar dari ya. rating, Ya, dari rating ya. Om saya di ada perusahaan Singapura. Jadi kalau om saya telepon, saya lihat itu kayak tertarik gitu, pegang kemudi segala gitu, macam kan. iya. Kebetulan juga kalau mau dari pulau saya mau ke kota itu naik kapal, Pak. Jadi di situ saya juga sering lihat-lihat, wah kayak keren gitu, berada di anjungan. Alat navigasi, belajar alat tentang navigasi laut kayak seperti FD segala macam itu. Saya tertariknya di situ, Pak. Soalnya kan tadi saya bilang juga kebanyakan orang-orang di tempat saya juga pelaut dan orang dek, orang dek, jarang orang mesin. Yang saya temui sih jadi jarang, Pak. pengen jadi kapten lah ya, kan? Jadi nakoda kapal lah ya. Intinya pengen jadi kapten. Jadi dia cita-citanya jadi nakoda kapal, bukan berarti yang pegang kemudi ya kan. Nakoda kapal itu yang ngasih komando. Iya, membawa kapal bukan berarti nyetir kapal ya. Kalau Togi gimana Togi? Kalau saya saya tertarik dari kecil, saya sudah tertarik dengan mesin Pot. Udah main mekanik lah ya. Tertarik dengan mesin, dunia permesinan. Bagaimana dia bisa menjalankan suatu operasi begitu Pot. Jadi saya memilih jurusan teknika karena saya memang ingin lebih mendalami tentang mesin-mesin tersebut Pot. Berarti kalau kecil mesin apa? Mesin Tamiya kan? Dari kecil mesin Tamiya Pot. Iya, dari kecil pasti mesin Tamiya ya kan? Pasti tahu itu mesin Tamiya, terus ngerakit Tamiya gitu kan. Nah, terus gede sedikit main motor. Sepeda dulu. Bongkar sepeda. Terus motor. Terus motor, mobil belum. Habis motor langsung kapal. Wah, luar biasa loh ya kan. Habis motor mainnya mesin apa itu kan, mesin 2 tak yang mesin 2 tak. Iya. Kapal. Langsung sekarang mainnya mesin kapal dia. Luar biasa. Terus ini bagaimana perasaan setelah masuk keterima? Iya, jadi kamu kan dari awal ya, kamu sudah punya pandangan kan, pengen masuk. Terus ketika masuk perasaannya gimana? Awalnya kan saya sempat mengikuti jalur pola pembibitan, Pak. Pola pembibitan. Itu saya gagal. Pas waktu itu saya bulan Ramadan pas. Bulan Ramadan saya gagal di situ. Saya sempat ada perasaan sedih. Orang tua juga udah ngantar jauh-jauh ke Jakarta, Pak. Terus akhirnya orang tua bilang udah daftar reguler aja kan. Reguler saya situ emang niat lah. Saya belajar tiap malam, belajar. Terus waktu pengumuman itu orang tua di Bawean, saya di rumah Gresik. Saya lihat, terus akhirnya saya kirim ke orang tua saya sampai juga harus nyangka juga terima dan nama saya di situ Nautika. Ini sebelum ke Togi saya tanya lagi. Tadi kan kamu menyebutkan pola pembibitan. Pola pembibitan itu apa itu? Kalau menurut saya pribadi, setahu saya sih kalau pola pembibitan itu berbeda dengan jalur reguler, yaitu ikut seperti program pemerintah. Beasiswa lah ya, beasiswa semacam segitu buat beasiswa dari pemerintah. Jadi ketika lulus itu kita ada penempatan gitu. Jadi CPNS lah. CPNS. Iya. Berarti lewat BKN dulu lah ya. Iya, kan tesnya di BKN. Di BKN ya. Di BKN langsung saya. Gitu. Jadi setelah lulus itu, setahu saya senior saya juga langsung ada penempatan, ada di instansi mana. Di instansi Kementerian Perhubungan lah ya. Jadi Kementerian Perhubungan. Pegawai negeri sipil ya. Belum buat masih calon CPNS ya. Nanti ketika tes kita tidak perlu kayak daftar dari bawah lagi. Berarti ada setahu saya ada kayak kita itu udah
terdaftar lah, Terdaftar tinggal tes ya. gitu. Setahu saya seperti itu. Oh. Mungkin teman-teman ada lebih lengkap bisa dijelaskan. Oh ya, jadi itulah tadi sekilas tentang Polfit ya kan. Terus yang reguler itu Kalau reguler kebalikannya, kita Hah? lulus udah cari kerja sendiri kita. Oh, Kayak gitu ya. mau melaut kita bebas melaut. Kalau Polfit kan Hmm. kita harus mengabdi dulu di suatu instansi yang Iya, ditetapkan. iya. Jadi kita tidak boleh langsung melaut, tidak seperti reguler, Pak. Iya. Jadi kita reguler lulus kita Bebas lah ya. bebas lah, Mau pilih kemana ya. mau ke kantor, ke I'm free, apa. man. Iya, kita free, Pak. Iya kan? Iya. Kalau kamu gimana kamu? Kalau saya pribadi Pot, saya memilih jurusan reguler. Karena Reguler seperti yang langsung ya? dikatakan Ferry Heeh. tadi, Heeh. ketika kita lulus dari sekolah tersebut, Iya. kita bisa langsung bebas memilih. Terus memilih ya. Jadi mau pelaut. kemana. Jadi pelaut bisa ya kan? Iya. Terus jadi tentara bisa. Jadi polisi bisa. bergerak karir itu. Iya kan? Bergerak karir ya Bergerak kan? karir. Terus jadi masuk PNS pun kita bisa, Bisa, daftar bisa. kan? Iya, Bisa. jadi keuntungan Banyak. reguler tuh banyak. Kalau saya dulu namanya OP90. Jadi officer plus saya. Jadi nggak reguler. Saya dapat beasiswa juga dari pemerintah. Jadi full saya malah bulanan itu dapat juga. Tidak Tapi bohong ketika lulus karena mungkin waktu itu belum ada kerjasama dengan BKN ya kan, jadi belum bisa jadi CPNS. Nah, kenapa kok saya officer plus bisa belayar? Nah, itu saya izin belayar. Artinya saya lulus itu juga penempatan, tapi masih honorer. Honorer, iya. Mungkin istilahnya ngabdi, Magang. ya magang lah ya, istilahnya magang lah. Jadi lulus masih magang di instansi Instansi. perhubungan, Iya. terutama di bawah lingkungan BPSDM BPSDM. perhubungan. Ya kayak di SDIP Jakarta, PP Semarang, Makassar dan lain lah. Iya. Semuanya. Jadi angkatan saya itu di Semarang ada 90. Kalau di SDIP Jakarta ada 2 angkatan kalau nggak salah officer plusnya. Iya, Iya, Pak. betul. Terus sebelum officer plus 90 ada officer plus 60. Itu nggak tahu saya angkatan berapa. Kalau di PIP Makassar ada 1. Jadi semuanya sekarang officer plus 90 itu mengabdi magang di Kementerian Perhubungan sampai kapan? Ya sampai menjadi PNS. Tapi tesnya tetap tes sendiri. Tetap tes, ya. Tes sendiri ikut BKN. Nah, kalau saya kenapa saya pengen izin bayar ya karena pengen mengembangkan karir juga ya kan, biar pengen merasakan jadi Iya. perwira di atas kapal ya kan, punya kadet ya kan kayak gini kan. Itu ada rasa kebanggaan tersendiri. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang bagaimana perasaan ya kan, perasaan masuk menjadi taruna. Sekarang saya mau tanya tentang bagaimana kehidupan di asrama itu bagaimana sih ya kan. Pasti teman-teman semua penasaran, apalagi adik-adik yang SMA ini kan, yang belum punya gambaran nanti yang tadinya masih sama orang tuanya, terus nanti harus pisah, kehidupannya bagaimana. Kita gambarkan secara nggak secara detail nggak apa-apa kan, secara garis besarnya Garis aja. besar. Ya. Gimana? Iya. Seperti biasa, Hmm. jika sudah jam 4 pagi itu ada kegiatan pusro Usroh ya. atau yang dinamakan kegiatan pusat rohani. Oh, pusat rohani. Di mana setiap agama umat beragama itu menuju tempat ibadahnya masing-masing, Pot, untuk Iya. melaksanakan ibadahnya. Berarti kalau yang beragama Muslim Pergi ke masjid, terus yang misalnya Kristen pergi ke gereja. Itu jam berapa? Itu sekitar jam 4 pagi. Jam 4 Waktu pagi itu? subuh. Wah, jam 4 pagi loh, udah bangun ya kan, udah melaksanakan ibadah itu. Berarti kita itu memang dicetak menjadi orang yang disiplin, ya kan? Pasti kalau masih di rumah nggak mau loh bangun jam 4 pagi untuk ya kan, masih tidur kan, ya kan? Terus berarti kalau yang agama yang lain juga ada juga? Ada, Pot. Misal Buddha, Hindu? Ada, Pot. Ada juga ya? Di tempat beragama masing-masing. Oh Tapi gitu. jarang sih kalau Buddha itu. Jarang ya. Jarang. Tapi kalaupun ada nantinya mereka difasilitasi lah ya. Ada fasilitas. Ada mereka. fasilitasnya. Sama seperti yang agama-agama lain. Sama seperti agama-agama. Jadi tidak dibeda-bedakan lah ya. Tidak dibeda-bedakan. Jadi sama Sama rata. semua. Sama Jadi ada yang mengatur mungkin seniornya kan, yang bertanggung jawab. Iya, Pot. Yang Iya kan? bagian seperti Iya, bagiannya masing-masing. Kalau di tempat saya itu namanya asroh. Jadi asisten rohani. Iya, dia nanti yang mengatur. Ada asroh Katolik kan, ada asroh
Hindu Buddha atau asro Islam gitu kan. Jadi mereka itu asro itu nanti yang mengatur kegiatan. Nah itu sampai jam berapa? Dari jam 4 sampai jam selesai. sampai setengah 5 lah kurang lebih. Setengah 5 mandi. Setengah 5 Bersih-bersih. dilanjutkan dengan olahraga pagi. Olahraga pagi. Ngapain olahraganya itu? Seperti lari-lari, Hari kegiatan senam lah ya, senam. Ya. Paling peragangan Pemanasan aja. apa? Enggak Ya. terlalu yang berat belum ya kan. peregangan badan Peregangan biar Itu sampai jam 5. sampai jam 5 Sampai jam Lebih 5. lah. Jam 5 habis sebelum Iya, sebelum apa? Kegiatan selanjutnya dilanjutkan dengan balik ke asrama Balik untuk ke asrama. melaksanakan kegiatan bersih badan bersih badan dan juga bersih Ya. asrama. Bersih. Bersih Kamar. asrama sampai ya kurang lebih dari tadi mungkin setengah 6 sampai jam 6 lah ya. Sampai jam tengah 7. Lalu setengah 7 terus ke Dilanjutkan dengan makan pagi. sarapan. makan pagi. Iya. Makan paginya itu gimana itu? Makan pagi laksanakan ada tempatnya pun. Ada tempatnya ya. Seperti ruang makan seperti Seperti itu. ruang makan gitu Jadi kan. Semua Jadi taruna berkumpul untuk semua makan. taruna. Iya. Ya kan? Kalau di STIP itu Bisraba namanya. Namanya apa? Bisraba. Wisraba. Wisma Rasa Bahari. Wisma Rasa Bahari. Iya, ada. Itu tempat khusus makan. Kalau Makan, di sama. PIP Semarang namanya Mensa. Mensa. Ya. Terus habis makan pagi. Terus makan Dilanjutkan Apel. dengan apel Apel pagi. pagi, apel Persiapan pagi, untuk apel pagi. persiapan. Apel pagi habis sampai jam 8. Sampai jam tengah Tengah 8. setengah 8. Setengah 8 lah. Setengah 8 selesai. Kita ke kelas. Ke kelas masing-masing. Masuk ke KBM. Untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. KBM sampai jam Sebelum zuhur. sebelum zuhur saya taruhlah setengah 12 lah ya. 12 lah. Setengah 12. Setengah Itu 12. langsung menuju ke pusroh lagi. Pusroh masing-masing. Musroh Kalau masing-masing. Islam sih Islam langsung zuhur ya. Kalau zuhur, kalau Oh, iya. Kristen setahu saya kayaknya langsung baris buat persiapan makan. Persiapan makan. Yang Nasrani. Nasrani, Iya, jadi- Hindu, Buddha kan Nasrani Bunda. beda seperti kita kan. Oh, kita kan ada 5 Nah, waktu kan iya. kalau Nah, yang mereka kan Muslim. Kalau di tempat STIP itu pagi malam. Pagi malam. Pagi malam. lagi malam. Jadi siang mereka langsung baris di lapangan buat Heeh. makan siang persiapan. Jadi nunggu yang muslim, Bro. Nunggu yang muslim Nunggu ya. yang muslim. Oh. Berarti mereka nunggu di lapangan. bintang. Nunggu di lapangan. Bayangin berapa jam itu nunggunya. Yang Setengah jam. paling setengah jam lah ya. Setengah jam nunggu sholat. Berdiri ya? Berdiri, Bro. Berdiri loh ya kan. Nunggu berdiri kan. Berdiri. Taruna harus kuat Iya. ya kan. Ini kan habis makan siang ya kan. Habis makan siang itu sampai jam berapa? Sekitar sampai jam 1 deh, Pak. Jam 1 ya. Selesai makan siang. Selesai makan siang jam 1. Terus kegiatannya apa itu? Setelah itu dilanjutkan dengan kegiatan belajar mengajar, Pak. Kegiatan belajar mengajar lagi. Langsung menuju ke kampus. Langsung Ke menuju kelas ke masing-masing. kelas lah ya, ke Iya, kelas masing-masing. masing-masing. Itu habis makan siang kan ngantuk itu kan. Siap. Iya. Tapi harus ditutup belajar lagi ya. Iya, siap. Padat lah. Taruna ya seperti itu. Terus habis itu Itu KBM siang sampai jam 3:30 lah. jam 3 setengah 4 4. sore. Setelah itu kita balik ke dormitori Heeh. buat ganti baju olahraga buat kalau Islam ibadah dulu. Ya, Asar. salat asar dulu Asar. kan. Heeh. Sudah salat asar kita ganti baju olahraga pakai kaos olahraga training, Olahraga, sepatu olahraga. Olahraga Kita menuju sore ke ke lapangan ya kan. Olahraga sore. Ya mungkin yang hobi sepak bola Iya, gitu kan. Ya, Pak. Futsal Lari. atau lari gitu kan. Ada. Awalnya kan olahraga bareng dulu kan, habis Iya. itu Iya, setelah setelah peregangan dibagi kan, Bagi, yang basket mencari, ya, ya basket. kan. Jadi sampai jam berapa itu olahraganya itu? Sekitar sampai jam 6 sore, Pak. Jam 6 sore lah ya, sebelum Jam 6. maghrib ya. Sebelum maghrib lah, sebelum lebih tepatnya, maghrib. iya, sebelum maghrib. Jadi setelah olahraga kembali ke dormitori, Bersih-bersih. Untuk ibadah lagi, pusroh lagi. persiapan maghrib terus makan. Habis pusro kita makan malam. Makan malam sampai jam Sekitar jam sebelum 8. isya lah. sebelum isya. Sebelum isya. Terus berarti Pusro lagi, Bon. isya usroh lagi. Nah, yang muslim. Yang muslim. Nah, Terus yang Nasrani dan Itu langsung kembali ke dormitori untuk persiapan apel malam. oh langsung Iya. istirahat. Belum, Fot. Persiapan apel malam Persiapan dulu. Kayak kan apel malam. di biasa itu kalau apel malam kan yang dilihat kebersihan kamar. Nah, itu kita Iya. pel dulu sama Membersihkan segala macam. dormitori. Nah, Iya, membersihkan Dormitori lah. Ya. Berarti nggak boleh istirahat dan Belum. tiduran nggak boleh ya. Belum Ya, ada. belum. boleh ya. Iya. Berarti sampai apel malam. Apel malam. Apel malam itu jam berapa? mungkin sekitar Jam 9 lah. 9
9 lah. Ya, jam 9. 9 Terus malam. selesai jam setengah 10. Itu udah selesai, Pak. Sudah selesai. Jadi Berarti kita habis isya bisa bersih-bersih, dikasih waktu Bersih-bersih. biasanya 40 menit lah. 40 menit. Setelah 40 menit itu kita berdiri di depan kamar masing-masing. Iya. Nah, itu baru dicek, kayak ada pengecekan lah. Iya, Pel. iya, iya. Dikasih pengarahan, kasih wejangan lah, wejangan buat besok lagi kita harus bagaimana, atau ada event apa besok. Nah, itu apel malam biasanya. Nanti dikasih tahu kan besok Nah, kegiatannya apa aja gitu ya. Ya. Oh. Nah, Nanti setelah itu baru tadi istirahat malam paling ya jam setengah 10 kali ya. Nah, setengah 10 lah. Itu sudah harus tidur semua. Siap. Harus Maksimal tidur jam semua. 10 Maksimal gitu. ya. Iya. Terus Mati lampu, matikan lampu sampai bangun lagi nanti. Bangun lagi jam Berarti 4. diulang lagi seperti Ulang itu. seperti itu lagi. Itu siklusnya. dari Senin sampai Jumat. Nanti pas pesiar, Selesai Jumat selesai pesiar. hari Jumat kan pesiar itu. Jumat sore Balik kita Minggu siang. sore. Balik Minggu sore. Sore betul. Wah, itu kalau pesiar itu surganya Taruna, ya kan? Pulang. Ya kan? Pulang. Biasanya kalau yang jauh-jauh itu nggak pulang, ya kan? Malah cuma di mes aja. Di mes. Nanti nongkrong-nongkrong lah Iya. ke kampus, Kafe. ke kafe, ke mall, ya kan? Kalau saya dulu jujur waktu saya masih Taruna semester ya tingkat 1 tingkat 2 itu dulu saya begitu pesiar saya ke mes, terus saya masih pakai seragam, jalan-jalan ke mall, bangga saya dengan seragam saya. Iya. Jadi jalan-jalan sama cewek saya kan, nongkrong dulu, iya. Tapi nanti kalau ketemu senior ya udah resiko, tapi kan yang penting kan nggak aneh-aneh. Iya, benar. Aneh ketemu senior ya kita tetap hormat, Menghargai. iya menghargai, tapi Sama. tetap bangga. Jadi aturannya ada di Pertiptar kan, itu Ya, ada Pertiptar. peraturan tata tertib Taruna. Itu selama kita 4 tahun di situ itu tidak boleh melepaskan baju dinas, Siap. ya kan? Siap. 5 langkah keluar dari rumah itu harus menggunakan baju dinas. Dinas sosial. Jadi yang di rumah sana yang belum masuk jangan beranggapan kok kita kemana-mana pakai baju dinas sombong sekali, enggak, itu ada aturannya, kita diatur seperti itu. Jadi misalnya nanti kita kenapa-kenapa kan ya kita mengharap nggak kenapa-kenapa ya kan. Betul. Tapi kalau ada apa-apa di jalan kita udah langsung tahu identitasnya kan, Identitas. masih pakai seragam dinas, Asal oh Taruna instansinya mana. instansi mana gitu kan, seperti itu. Jadi kalau sekarang sudah nggak di asrama rasanya gimana? Bebas ya? Gimana rasanya? Udah nggak ada asrama? Ya kalau gak di asrama kan Heeh. pusingnya buat kayak sekarang nyari-nyari perusahaan lah buat gitu. Oh yang Buat nyari-nyari. yang nyari-nyari Iya. kan biasa ada yang langsung ditempatkan itu Oh gitu. di plot. Nah, itu kalau yang nggak di plot kan masih mereka nyari-nyari juga, Oh, iya. nggak enak juga, pusing juga kan. Penasaran kan yang nyari-nyari apa, nyari-nyari perusahaan atau apa, pasti kan belum pada tahu ya. Itu nanti kita bahas di next video saja ya kan. Siap. Jadi sekarang tanya lagi yang terakhir nih. Persiapan untuk adik-adik ini ya baru lulus SMA. Jadi Masuk mau pengen masuk jadi Taruna pelayaran lah ya kan, di negeri ya kan, ataupun di swasta, pokoknya di pelayaran lah lebih baik. Pelayaran. Kan kita sudah menggambarkan tadi kan. Nah sekarang apa sih yang mereka harus siapkan itu? Gimana Ferry? Yang harus disiapkan itu apa untuk adik-adik? Kalau saya udah sejak SMA, masuk SMA saya udah mempersiapkan. Sudah dari masuk SMA? Saya ikut Paskibra. Woi. Ya, ikut Paskibra. Hmm. Kan Paskibra fisiknya di itu juga kan Pak, di Genjot lah. genjot lah. Iya. Jadi push up kayak dijemur itu udah Udah biasa lah, biar biasa. Iya. Jadi saya udah kepikiran ke situ buat wah, saya mau masuk pelayaran, jadi Wah, fisik dulu. dari Wah. SMP sudah punya pikiran masuk SMP. pelayaran? Saya dari SD udah. Dari SD? Wah, Dari luar kecil biasa. saya udah pengen jadi Dari pelaut. kecil ya, pengen jadi pelaut. Jadi Pengen jadi pelaut. begitu SMA kamu sudah mempersiapkan. Ya, udah Dengan orang tua matang lah juga. ya. Orang tua juga sering mengingatkan. Heeh. Fisiknya jangan lupa kamu. Fisiknya. SMP kan saya gak pernah lari, pernah fisik. nggak pernah. Buat Terus SMA baru mulai. SMA baru mulai. Saya masuk Paskibra,
tiap ekstra ya lari-lari. Yang lain pulang saya masih di sekolah kan, Masih ada kegiatan kayak lah. kegiatan. Nah itu jadi saya udah mempersiapkan fisik saya di situ, Fon. Iya. Jadi untuk yang akademiknya ya tetap belajar kayak biasa, cuman saya dulu itu beli buku yang tebal itu buat tes persiapan masuk biasa kan ada di Gramedia itu. Ada kayak tes masuk polisi, nah itu tentara ya, kayak gitu kan, TIU, TWK segala macam itu. Berarti kamu sudah benar-benar kamu udah ya, mempersiapkan dengan matang ya kan, ya, apa aja yang harus dihadapin. Betul. Jadi saya belajar di situ, tapi saya sebelum daftar juga saya ikut tes universitas, Bud. Gimana? Universitas apa? Saya ikut di UPN Jawa Timur. Apa itu UPN? Universitas Pembangunan Nasional Jawa Timur. Ambil jurusan apa? Saya waktu itu ambil teknik industri kalau. Keterima? Enggak. Kalau keterima nggak pakai seragam ini ya kan? Tapi saya itu tes ya nggak seniat yang di pelayaran. Berarti cuma iseng-iseng lah. Iseng-iseng nyoba, apa tahu Nyoba. kata orang tua jodoh kan. Gitu. Nah, saya tes di situ sama teman-teman. Yang lain tes 2 kali, saya jalan sekali aja udah mah. Sekali udah minat ya. Minat. Berarti tapi udah ngincer dari awal STP Jakarta gitu. Pertama sih Surabaya Karena Iya, yang deket ya. Yang deket rumah. Jawa Timur lah. Tapi kata orang tua ya udahlah kan kebetulan kampus saya juga itu kan kampus pelayaran tertua lah gitu, Fat. Jadi yang STP Jakarta. Iya, jadi ya udahlah saya orang tua ngarahin ke sana. Ya udah Jakarta aja di Jakarta STIP gitu. Soalnya om saya yang pelaut tadi juga nyaranin dah Jakarta aja gitu. Jakarta aja gitu kan. Kebetulan kan di situ kakak saya juga masih kuliah tapi bukan di STIP. Jadi, tapi di Jakarta. Jadi tinggal sama kakak itu ngekos. Jadi persiapan di situ saya belajar tiap malam lah saya buka. Yang kamu beli buku tadi ya. Buku tadi. Saya pelajarin, habis hapus lagi gitu aja. Berarti ada jawaban, ada soal-soal itu ya. Kan dia sekalian sama kunci jawaban. Ada kunci jawabannya. Ada kunci jawabannya. Jadi kalau salah misalkan soal 1 sampai 50. Jadi kan kita koreksi, orang tua ngoreksi, wah salah segini. Dibenerin lagi. Tapi belum melihat jawabannya kan? Belum. Sampai sekiranya salah beberapa lah. Baru kasih lihat jawabannya. Gitu. Penyelesaiannya gimana? Ya itu tipsnya. Jadi kalau beli buku jangan langsung lihat kunci jawabannya. Iya kan? Kita lihat soal sendiri dulu kan, lalu berusaha sendiri baru. Tapi belajarnya harus sama orang tuanya. Jadi ataupun ya ada temen lah ya. Jadi yang biar kita tidak fokus sama kunci jawaban. Tapi sekarang setahu saya ada bimbel. Ada bimbel luar ada khusus kedinasan. Ada. Itu pasti mahal itu. Tapi nggak apa-apa ya kan, demi keberhasilan cita-cita nggak apa-apa. Yang penting niatnya. Jangan kita ikut bimbel tapi kita malas-malasan kan sama aja. Iya, ya itu yang malas-malasan itu. Kalau kamu gimana, kasih tips and tricks lah. Kiat-kiatnya. Kan saya jauh, saya dari Medan langsung terbang ke Jakarta untuk mengikuti tes. Berarti lulus SMA langsung saya daftar online dulu. Daftar online ya kan? Daftar online saya setelah itu langsung ke Jakarta. Kemana itu? Di Tanjung Priuk, di Cilincing. Enggak saudara? Saya langsung ke tempat abang sepupu saya. Abang sepupu, ada tinggal di situ. Iya. Terus waktu itu ngikutin tes di STIP. Saya mengikuti tes STIP. Langsung masuk ya. Iya, seperti itu, Pak. Ya, prosesnya misalnya kamu kan dari Medan nih. Iya. Ke Jakarta, otomatis kan persiapan mungkin kan agak kurang kan. Iya. Nah itu cara menghadapinya gimana? Mungkin yang kawan-kawan adik-adik yang rumahnya jauh mungkin kan dari tempat tes untuk mensiasati itu. Yes. Caranya mensiasati bagian tersebut. Iya. Jadi misal contoh ini kan. Karena kita ada tes lari kan. Iya. Nah, kamu tetap latihan nggak? Latihan fisik supaya masih tetap latihan kan? Siap, Bos. Karena sebelumnya itu kan saya ngikutin tes polisi. Tes polisi dulu. Iya. Tapi gagal. Iya. Iya, kalau terima nggak pakai seragam ini kan?
Coklat. Iya. Jadi sebelum itu saya sudah menjalani tes ya. SMAPTA. Samapta berarti Iya. udah tahu lah gambarannya. Iya. Samapta itu apa ya kan? Lari, Lari, renang, terus apa? push Renang, up, sit up, pull up. Wah, banyak juga ternyata tesnya ya. Banyak. Terus masih habis itu apa? Akademik tadi ya kan? SKD. SKD itu yang Volbeat itu ya. Reguler kan nggak ada kan? Reguler ada cuman beda kayak apa? Bukan dari PKN Nah, gitu aja bukan dari ya PKN, kan? iya, betul. Ya kan? Terus ada psikotes, Psikotes, wawancara, nah, sama kesehatan. kesehatan. Ya kan? Nanti masih banyak yang harus dipersiapkan ya. Dipersiapkan, ya. Jadi kalau untuk adik-adik semua yang di sana yang bercita-cita menjadi taruna sekolah pelayaran dimanapun itu ya kan, sama saja lah persiapannya ya. Sama. Dipersiapkan secara matang sejauh-jauh hari, jangan mepet-mepet. Ya cari-cari referensi ya kan, cari-cari referensi, tanya-tanya teman, tanya saudara, Instagram ataupun sekarang kan Media sosial banyak luas. kan, udah luas Cara jadi memperoleh informasi. informasinya tersebar dengan cepat, ya kan. Ya. Itu ada juga kan biasa di YouTube grup. Nanti misalnya mau masuk sini, Heeh. nanti kayak ada grup-grup, ayo join nih grup yang mau masuk sini. Oh, biasa. ada ya kayak ada gitu? gitu. Oh. Di komen-komen itu Di pasti komen-komen pasti ada ya. share link buat grup. Link masuk grup Nanti- kayak grup WhatsApp mungkin ya. Nah, ya dia bagi-bagi informasi, Wah. tukar informasi. Ya, Jadi itu. makin mudah lah. Ya sekarang. makin mudah, berarti itu ada trik lagi satu ya kan. Iya. Jadi sering-sering Sosial nonton media. YouTube, di sosial media ataupun mana itu banyak-banyaklah, jangan kudet ya kan. Ya, jangan ya, kudet. kudet. Pokoknya jangan kudet, kita harus up to date. Harus Cari informasi sebanyak mungkin untuk menggapai cita-cita. betul. Oke, mungkin untuk malam ini sekian aja ya kan. Nanti kita lanjut bincang-bincangnya, masih banyak yang harus kita kasih tahu ke adik-adik ini. Persiapannya semuanya masih banyak sekali. Jadi kalau kita bahas malam ini nggak cukup waktunya, mungkin sampai pagi. Kasihan mereka karena mereka kan ini di sini praktek. Namanya praktek laut. Ya, banyak kegiatannya juga di sini. Jadi nggak numpang makan tidur aja kan. Iya, banyak mereka. Hampir sama lah di asrama ya kan. Beda Ada tempat aja. Iya, beda pindah tempat aja di sini. Oke. Makasih Toki. Makasih Ferry. Makasih, Pak. Waktunya, semoga apa yang kita omongkan ini bermanfaat Bermanfaat. ya bagi yang mau daftar lah, dan semoga yang mau daftar bisa keterima Amin. semuanya. Oke, cukup sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya.